Halo, jumpa lagi di video saya. Nah, kali ini saya mau berbagi sedikit tips ya. Tips ini mungkin akan sangat berguna bagi kalian yang benar-benar masih pemula ya, yang baru masuk ke dunia RC, terutama yang skala Super 10 ya. Mungkin sama seperti saya dulu. Jadi untuk skala Super 10 ini kan sebenarnya untuk komponen upgrade-nya ada sangat banyak sekali ya. Kadangkala kalau bagi kita pemula itu mungkin bisa sangat membingungkan ya. Sama seperti saya dulu, pada akhirnya yang terjadi adalah salah beli komponen. Waktu itu saya beli Garden Portal ya, saya pengen upgrade, dan kebetulan ada teman yang jual, jadi waktu itu saya nggak mikir panjang lagi, nggak begitu perhatikan detail, akhirnya langsung saya beli. Ternyata setelah dipasang, Garden yang saya beli itu ada tipe yang straight rotation ya, jadi arah perputarannya sama antara depan dan belakang. Akibatnya apa? Roda depan muter ke arah depan, roda belakang muter ke arah belakang. Jadi mobilnya malah nggak jalan. Portal ini sebenarnya ada beberapa tipe ya, ada banyak tipe kalau kita lihat di pasaran ya. Dan dari berbagai macam tipe itu juga ada yang memang sudah dari bawaannya reverse rotation ya, cocok untuk GT kita. Tapi ada juga yang straight rotation. Dalam punya saya ini termasuk tipe yang nggak bisa diubah ya perputarannya. Ada beberapa tipe yang walaupun dia strike, tapi tersedia gear pengganti sehingga perputarannya bisa berlawan arah. Atau ada juga yang bisa diputar ya. Ini gantian diputar jadi akhirnya berlawan arah. Sempat bingung juga ya, tapi kemudian setelah saya perhatikan ternyata untuk tipe RGTX 86120 ini transfer case-nya bisa kita modif ya, jadi yang aslinya strike, yang aslinya reverse menjadi strike. Modifikasinya sendiri sebenarnya gampang ya, dan boleh dibilang gratis, tanpa biaya ya, kita cuma perlu operate dikit. Jadi kalau kalian salah beli sama seperti saya dulu, salah beli Garden dan ternyata Gardennya strike bukan reverse seperti bawaannya RGT 820 ini, kalian tidak perlu khawatir, karena ternyata transfer case-nya gampang dimodif. Bisa lihat transfer case saya ini ya, antara kopel depan dan kopel belakang itu jadi satu as dia ya. Ini otomatis kalau ini berputar arah perputarannya ke sama. Sementara aslinya itu kan kalau bawaan dia ini yang kopel belakang itu agak sebelah sini ya, jadi perputarannya berlawan arah. Nah, untuk modifnya sendiri seperti apa? Mari kita buka ya transfer case-nya. Oh ya, kita tunjukkan dulu. Jadi yang dimodif itu sebenarnya bukan dimodif gimana, cuma mencopot dua gear ini, termasuk casingnya ya, yang ada di belakang sini. Jadi sebenarnya ini panjang ini, tapi saya copot dan dari kopel belakang masuk samping di as, tempat yang seharusnya tadinya gear ini ya. Di posisi gear ini sebenarnya di sini asnya saya copot dan langsung saya pasang kopel. Oke, mari lebih jelasnya langsung kita buka ya. Jadi seperti saya bilang tadi ya, modifikasinya cukup simple, cuma mencopot dua gear yang tadinya mengarah ke kopel belakang ya. Ini untuk tutup ini saya buat sendiri ya. Kita bisa buat dari apa aja, supaya kotoran tidak masuk ke bearing yang ada di dalam. Seperti apa, dan langsung kita buka ya. Nah, ini dia, kelihatan. Jadi kalau kondisi asli di sini ada satu as, yaitu yang ini ya. Langsung kita pasang aja, kalian bisa lihat seperti apa aslinya. Ini ya. Baru posisi ini gear yang ini ada pinnya, jangan hilangnya.
Tadinya pinnya ada di sini. Nah, seperti ini ya. Terus di bagian as yang ini ada pin. Bisa dilihat. Bisa lihat ya. Ada pin di sini untuk fungsi menahan gear ini. Dan kembali kita masukin gearnya. Gearnya ada lubang untuk pinnya ada memang. Oke. Nah, ini posisi aslinya, plus ini tutupnya. Oke, jadi aslinya seperti ini ya. Transfer case-nya bawaan RGT 86120. Ini yang ke gearbox, ini ke kopel depan, ini ke kopel belakang. Bisa dilihat sini kalau saya putar yang ke arah gearbox ya, perputarannya berlawanan arah. Karena ini saling berlawanan arah ya. Nah, karena tadi seperti saya bilang saya salah beli gardan, dan gardan saya tidak ada opsi untuk dirubah menjadi reverse. Akhirnya ya mau tak mau saya cari akal dan transfer case-nya saya modif. Jadi bukan transfer case-nya copot, baru ada 3 skrup di sini. Kita buka, baru dicopot tutupnya. Perhatikan di sini ada 2 buah bearingnya, jangan sampai hilang ya. Baru copot yang ini, pas simpan, buka gear yang ini, baru kita copot pinnya ya. Di sini ada pin, copot aja nih, nggak masalah, copot. Oke, seperti ini kalau sudah dibuka ya. Sebenarnya dan kondisi gini juga kalau dipasang sudah bisa, cuma yang menjadi kendala kan ini terbuka nih. Sementara sini kan ada banyak itu ya, ada bearing yang harus dilindungi ya. Jadi saya membuat penutup custom aja, cukup dari bahan plastik, potongan plastik ya, tipis. Ukuran ini, posisi lubangnya baru pasang, baru deh kita tutup. Ingat sebelum ditutup ya, ini dikasih cerbi ya, ditutup dengan cerbi atau rem 4 atau gembok atau ya yang biasa dipakai untuk itulah sebelum mas bearing. Tutup lagi 3 skrup. Oke, seperti ini ya. Ini sudah sudah transfer case yang baik ya, bukan pas lagi, bukan salah. Nah, satu lagi, setelah tadi kita copot gearnya sini, ini kan sebenarnya aslinya bulat ini ya. Jadi kalau kita pasang ke kopel nggak ada tekukan seperti depan ini untuk menjepit baut kutunya ya. Jadi kita buat aja pakai kikir, bisa kikir halus. Kalau saya kikir seperti ini, saya kasih dikit tekukan, sedikit aja, nggak perlu banyak. Yang penting cukup untuk tempat duduknya buat kutu ya. Jadi kopel nggak akan sampai los. Oke, seperti ini aja. Modifikasinya simple ya. Sekarang saya pasang lagi kembali, baru kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita tes dulu apakah berfungsi normal, karena tadi sudah dibongkar ya. Jadi setiap habis bongkar pastikan dulu semua berfungsi normal. Oke, normal ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya RGT tipe yang sama seperti saya, bisa diterapkan modifikasi yang saya pakai.
Yang jelas kalau suatu saat kita salah beli gardan seperti yang saya alami dulu, seharusnya kita beli yang reverse, ternyata belinya malah yang strike ya, yang searah putarannya. Tidak perlu khawatir, cukup gampang, bisa dengan modifikasi transfer case-nya seperti yang saya lakukan ya. Dan enaknya lagi, setiap saat kalau kita mau balik ke reverse lagi, kita tinggal rakit lagi getir yang tadi kita copot ya, karena memang waktu modifikasi kita nggak ada potong-potong, nggak ada apa ya, cuma copot 2 gel aja, jadi setiap saat bisa dikembalikan. Nah, sekian dulu video dari saya ya, semoga berguna. Jadi setiap kendala, setiap masalah dikit, jangan langsung pusing tapi direnungkan dulu, dipikirkan dulu kira-kira apa solusinya. Sebisa mungkin sih cari solusi yang gratisan lah ya, yang nggak banyak keluar biaya. Tapi memang ada kalanya juga mau tak mau tetap harus keluar biaya ya. Cuma kebetulan untuk modifikasi yang satu ini ya, saya cukup beruntung tanpa perlu keluar biaya, cuma sedikit kreativitas bisa jadi. Oke, semoga berguna ya videonya ya bagi kalian sana. Dan terima kasih buat yang sudah support channel saya sampai saat ini. Dan bagi yang belum subscribe, langsung ya subscribe channel saya. Ada tombol merah di bawah, di pojok kanan bawah itu, langsung diklik aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga videonya berguna bagi kalian semua. Salam satu remote.